Halo, Shalom. Saudara yang terkasih, ada satu titik dalam hidup di mana seseorang tidak lagi tahu kemana harus dia melangkah. Bukan karena dia tidak tahu berjalan, tetapi karena arah itu sendiri terasa hilang. Keadaan ini pernah dialami oleh murid-murid Yesus ketika Yesus disalib. Selama ini mereka berjalan bersama Yesus dengan keyakinan penuh. Mereka percaya bahwa Yesus adalah jawaban, mereka percaya bahwa Yesus adalah jawaban masa depan mereka dan pengharapan mereka. Namun ketika Yesus mati di atas kayu salib, semua itu sirna. Mereka bingung dalam pikiran dan dalam harapan seakan-akan runtuh dalam sekejap. Akibatnya jelas, mereka takut, mereka mengurung diri, dan kemudian mereka kembali ke masa hidup yang lama. Bukan karena mereka tidak percaya sama sekali, tetapi karena mereka tidak lagi mengerti arah dari apa yang sedang terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah korelasi yang sangat nyata dengan kehidupan kita di zaman sekarang ini. Banyak yang sebenarnya pernah punya arah, punya cita-cita, punya iman, punya semangat, punya gairah untuk hidup. Namun ketika realita tidak sesuai dengan harapan, gagal, ditolak, atau mengalami tekanan hidup, responnya seringkali kita seperti murid-murid itu. Mulai ragu, menarik diri, bahkan kembali ke pola hidup yang lama. Saudara yang terkasih, ada yang dulu aktif imannya, sedang menjadi pasif. Ada yang dulu berdoa, sekarang berdoa dengan keraguan. Ada yang dulu berjalan maju, sekarang memilih untuk berhenti. Mengapa? Karena satu hal, kehilangan arah akibat realita yang tidak sesuai dengan harapan. Namun di sini ada kebenaran yang penting yang harus kita pahami. Murid-murid memang kehilangan arah, tetapi Tuhan tidak pernah kehilangan rencana bagi mereka. Apa yang mereka lihat sebagai akhir, yaitu kematian di atas kayu salib, sebenarnya adalah bagian dari rencana keselamatan yang sempurna yang Tuhan kerjakan. Artinya, kebingungan mereka bukan tanda kegagalan dari Tuhan, melainkan keterbatasan pemahaman mereka. Dan hal yang sama seringkali terjadi kepada kita hari ini. Apa yang kita anggap sebagai kegagalan bisa jadi adalah proses yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Apa yang kita lihat sebagai jalan buntu bisa jadi adalah cara Tuhan mengarahkan ulang kehidupan kita. Dengar ini firman Tuhan berkata, Amsal pasal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu dan maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa arah hidup tidak ditentukan oleh situasi yang kita pahami, tetapi oleh kepercayaan kita kepada Tuhan. Murid-murid kehilangan arah karena mereka bersandar pada pengertian mereka dan kenyataan yang mereka lihat. Ketika Yesus mati, mereka mengira semua sudah selesai. Mereka berpikir bahwa semua sudah selesai dan tidak ada lagi harapan. Padahal Tuhan sedang bekerja di balik